Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Irfan di channel Iguanisme. Kalau kemarin gua sempat bahas tentang tutorial yang simple buat Android, buat laptop. Kali ini gua balik lagi dengan konten tentang kamera. Di sini ada lensa. Ini lensa yang cukup legend menurutku. Karena lensa ini tuh biasanya jadi second thought ketika lo baru beli kamera Canon gitu biasanya, yakni lensa 55 250 mm EFS. Nah, seperti yang gua udah bahas kemarin kan, lensa buat DSLR Canon yang APS-C pakai lensa yang ada EFS-nya. Nah, ini adalah salah satu lensa Canon yang EFS juga, dimana lensa ini tuh bisa zoom dari 55 mm ke 250 mm gitu. Jadi bisa zoom kayak gini. Nah, dulu tuh pas pertama beli ini, kan browsing gitu. Dulu waktu zaman-zamannya belum ngerti soal lensa, itu nggak tahu, pokoknya cenderung langsung ke lensa tele ini. Ini jenisnya lensa tele ya, gue lupa mention tadi. Ini jenisnya lensa tele, dan ini tuh adalah lensa yang berada di range bisa dibilang menengah, range harga menengah. Tapi sih menurut gue ini paling murah emang. Kalau lensa tele ini biasanya jadi pilihan pertama buat beli lensa. Kenapa? Karena selain harganya sih sekitaran. Kalau dulu pas pertama beli tuh, ini tahun 2018 tuh sekitar 7.800-an kalau nggak salah. Waktu awal-awal sih nggak murah juga ya, cuman mikirnya yang kalau harga segitu kayaknya terjangkau lah gitu. Karena saking pengennya gitu dapat lensa tele ini, punya focal length range-nya cukup jauh, 250 mm. Karena kalau nggak salah sih ada yang sampai 300 mm itu, jadi zoomnya tuh bisa sampai 300 mm. Tapi itu harganya di atas ini. Jadi ini adalah varian lensa Canon yang paling murah gitu. Tapi tentu aja ya, ini nggak terlepas dengan hasil yang didapatkan sama lensa ini. Setelah kurang lebih berapa tahun berarti ya, 2018, 19, 20, 21, 3 tahun. Nah, jadi gue mau merangkum beberapa kelebihan yang gue rasain dari lensa tele Canon ini. Itu namanya EFS 55 250 mm Image Stabilizer Makro 1,1 atau 3,6 feet. Nanti gue jelasin. Langsung aja kita masuk ke kontennya. Tapi sebelum itu ngopi dulu. The first impression yang gue rasain dari feel-nya itu adalah autofocusnya. Di antara jajaran lensa Canon yang lain, menurutku performa dari lensa ini tuh punya autofocus yang lumayan cepet loh. Jadi yang pertama gue notice dari lensa itu ternyata AF-nya cepet. Apalagi kan kalau kamera Canon yang APS-C, yang crop sensor itu, gue dulu yang pertama punya kamera tuh 3000D itu. Kalau 3000D kan nggak ada face detection, ada tracking, yang ada tuh cuman 9 titik yang ada di viewfinder. Tapi sih sebetulnya dari jajaran kamera Canon yang lebih high dari kamera gue pun sebetulnya masih banyak yang menggunakan 9 titik autofocus itu. Kalian tau lah yang 9 titik autofocus itu, kalau misalkan kalian lihat pas di peak findernya itu ada 9 titik yang which is kalian bisa pilih itu menggunakan titik yang mana autofocusnya cepet. Bener, itu bener-bener cepet. Gue kan sempat punya lensa kit, terus ada lensa 55 mm f1.8, masih kalah cepat sama lensa ini autofocusnya. Dan yang kedua, tentu aja kamera ini bisa zoom sampai 250 mm ya, which is kan memang tujuannya beli lensa ini tuh kan biar bisa zoom buat moto-moto yang jaraknya jauh gitu kan. Kalau misalkan apalagi yang pecinta street fotografi, biasanya kalau gua sih suka tipikal yang zoom gitu biar nggak terlalu dekat sama subjeknya. Karena kan waktu masih awal-awal dulu kan masih yang ragu-ragu gitu mau motret orang gitu kan, yang nggak kenal gitu kan. Padahal ya pada dasarnya cuek-cuek aja sih sebetulnya, asal jangan yang terlalu berlebihan lah gitu. Nah, lensa ini tuh intinya punya focal length 250 mm, terjauhnya itu bisa buat zoom. Itu menurut gua kelebihan yang kedua. Jadi impression yang gua dapat, feeling yang gua dapat, wah ini bener lensa worth it bener gitu. Karena
punya zoom sampai 250 mili. Terus yang ketiga, yang ketiga ini emang sih sebetulnya agak telat gue menyadarinya gitu kan, karena orientasi yang ketiga ini tuh datang setelah gue kenal kamera gitu. Jadi kan kalian ya udah pada tahu lah apa yang disebut dengan bokeh gitu coy. Bokeh itu it's something special about kamera itu ternyata bokeh gitu kan. That's why gua beli lensa 50mm f1.8. Itu tuh lensa fix kan, jadi nggak ada focal length-nya, jadi nggak bisa di zoom. Itu bukan lensa zoom kan. Kalau kit masih ada zoomnya gitu kan. Kalau kit 1855 masih di zoom gitu kan. Kalau lensa fix, which is focal length-nya tuh tetap fix kan namanya gitu. Nah, gue beli lensa 50mm itu tujuan biar dapat bokeh. Dan you know what? Setelah gue ulik lebih dalam lagi, ternyata lensa ini tuh bisa bokeh juga bro. Beneran. Bahkan mungkin bokehnya tuh bisa lebih dari 50 mili. Loh, kok bisa? Nah, mungkin nanti juga next time gue bakal tapi buat kalian yang mungkin belum tahu ya, mungkin kebanyakan juga udah tahu mungkin gitu. Nah, ternyata lensa ini tuh bisa bokeh. Oke, itu yang ketiga. Dan sekarang yang keempat. Nah, ini yang gue mention tadi di awal. Harganya, range harga lensa ini tuh adalah lensa zoom yang paling murah di jajarannya. Jadi kalau kalian search di marketplace kayak di Tokopedia, di Shopee, Lazada dan lain-lain gitu, itu harganya terakhir gue cek kemarin tuh memang masih ada sampai yang jual di atas 2 juta gitu. Tapi kebanyakan itu harganya rata-rata di 1,5 juta. Dan untuk secondnya itu ada yang bakal nyampe 800.000 gitu. Nah, which is kalau misalkan untuk first impression yang mau mengenal lebih banyak focal length, lensa itu benar-benar jadi pilihan pertama gitu. Selain harganya ya tadi kan, which is memang poinnya harganya gitu kan. Dia punya focal length dari 55 mili sampai 250 mili. Berarti kan di dalamnya tuh ada include 85 mili, 135, which is kan lensa sapu jagat itu punya focal length dari 18 sampai 135. Tapi lensa sapu jagat itu harganya ya di atas 5 juta lah gitu. Which is itu jadi pilihan yang keberapa. Dan ini tuh benar-benar yang jadi pilihan pertama ketika kalian mau move dari lensa kit, dari lensa bawaan ke lensa yang variatif gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan yang kelima. Lensa ini, kalau kalian persis beli yang seri ini, EFS 55-250mm Image Stabilizer Makro 1.1 meter. Di sini ada image stabilizernya. Itu yang membuat hasil dari foto kalian akan lebih stabil karena ada dukungan stabilisasi dari lensa. Fitur stabilizer ini bisa membantu kalian agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, tentu aja selain kelebihannya tadi, tentu aja ada kekurangannya. Dan which is kekurangannya tuh yang gue pendam semenjak 3 tahun belakangan ini. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian buat yang mau membeli lensa ini. Tapi menurutku ini gak mematahkan apa yang menjadi kelebihannya gitu kan. Which is kekurangan pertama yang gue rasakan dari lensa ini adalah ketika kamu zoom kan. Yang lagi motret di pura-pura ini. Terus kalian zoom, set gitu. Nah, karena ini lensa zoom, jadi diafragmanya itu enggak fix. Beda dengan lensa fix. Kalau lensa fix yang 1.8 50 mili itu diafragmanya tetap, lu mau moto deket sama subjek, jauh atau mau jauh banget, tetap 1,8. Kalau lensa zoom dia berubah. Nah, di sini tuh dia pas kalian pakai focal length 55 itu ada di 3,6 kalau gua nggak salah ya. Nah, ketika kalian zoom nih seperti ini, itu diafragmanya berubah. Diafragmanya kalau nggak salah sekitar 6,3 f6,3 kalau nggak salah. Nah, otomatis kan kalau diafragmanya berubah jadi angkanya lebih besar, otomatis gambar kalian tuh jadi lebih gelap gitu. Nah, itu kekurangan pertama yang gua rasain dari lensa ini. Jadi kalian tuh harus betul-betul ada di posisi yang dengan cahaya yang ideal. Terus yang kedua, ini related dengan downside yang pertama tadi. Jadi tuh kalian tuh harus pinter-pinter nyari scene yang cukup cahaya gitu.
Jadi kalau misalkan kalian moto dengan kondisi yang kurang cahaya, bahkan walaupun di outdoor gitu, tapi ketika kondisinya kurang cahaya, lagi mendung lah, atau misalkan udah keburu sore atau mungkin terlalu pagi gitu, kalian tuh akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal dari lensa ini karena aperture-nya yang ikut membesar. Nah terus pertanyaan kan, bang kan ada bisa di setting ISO-nya naik gitu. Nah itu masalahnya. Kalau biasanya kan fotografer tuh biasanya ISO-nya tuh dipertahankan di 100. Kalau misalkan perlu naik itu, kalau misalkan sangat-sangat urgent sekali gitu. Nah lensa itu tuh kalau lu crank ISO-nya, lu naikin ISO-nya, itu malah jadi noise-nya bener parah gitu menurutku. Tapi lain halnya ketika kalian punya scene yang bagus, yang cukup cahaya. Downside yang ketiga, lensa itu tuh yang tipikalnya barrel gitu. Jadi ketika kalian zoom, ukurannya berubah jadi lebih panjang gitu kan. Nah otomatis si penambahan range yang lebih panjang ini tuh, itu kan asalnya ada di bagian dalam. Ketika kalian zoomnya di 55, itu ada posisinya di dalam. Tapi ketika kalian zoom sampai mentok 250, dia keluar gitu kan. Nah ini ada part yang bisa terekspos gitu. Jadi ada celah kan otomatis. Apalagi kalau misalkan kalian zoom, terus kalian fokusnya diatur gini, itu bener-bener jadi panjang banget men tuh lihat. Itu kan otomatis ada part yang di luar, yang tadinya di dalam gitu. Yang tadinya di dalam langsung terus keluar. Nah itu kan pasti sering. Lu pasti sering zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah itu ini yang jadi kelemahan ketiga tuh, ini rentan sekali dengan debu ataupun kotoran. Jadi kalau kalian kurang apik dalam segi penyimpanan maupun pas saat penggunaan, itu bisa menyebabkan debu itu masuk ke dalam. Karena ini bahannya tuh, ini bukan yang weather shield, karena ini dominannya plastik gitu. Yang mountingnya juga plastik gitu. Karena ada mounting yang dari aluminium, tapi rata-rata yang lensa Canon EFS yang harga range yang terjangkau tuh biasanya mereka nggak pakai aluminium di mountingnya. Nah dari kombinasi itulah yang membuat rentan dengan kelembaban, dimana kelembaban itu bisa mengakibatkan lensa kalian berjamur. Dan sama lensa gue pun ini kalau dilihat kasat mata secara sepintas nggak terlihat, tapi kalau misalkan kalian pakai dilihat dari dengan cukup penerangan itu kelihatan ada jamurnya. Padahal gue nyimpen lensa itu pakai dry box terus pakai silica gel, tapi ini nggak mempengaruhi hasil sama sekali gitu. Karena jarang sih kalau misalkan lensa yang berjamur itu sampai mempengaruhi hasil, jarang banget. Kecuali yang udah jamurnya parah, itu udah nyimpennya mungkin kelembabannya level tinggi gitu, kelembabannya sangat tinggi, akhirnya jamurnya tuh parah. Menurutku lensa ini tuh lebih cocok untuk kalian yang mau mencoba variasi yang lain, focal length yang lain ketika kalian baru enter ke dunia fotografi. Karena kalau kalian ingin menggunakan lensa ini sebagai profesional, menurutku ada opsi yang lebih baik. Otomatis dengan opsi yang lebih baik itu kalian bisa dapat kualitas yang lebih baik lagi. Karena aku pribadi sekarang lensa ini tuh lebih cenderung aku pakai buat video. Oke, that's it. Sekian dulu bukan penjelasan ya, sedikit cerita ketika gua pertama kali merasakan lensa ini. Dan semoga kalian terbantu dengan adanya video ini, dan semoga kalian bisa lebih mengeksplor lagi, menemukan kelebihan-kelebihan selain yang gue dapat. Jangan sungkan untuk ngasih komentar, siapa tahu mungkin ada kelebihan lain yang belum gue notice dari lensa ini. Oke, see you in the next video. Don't forget to subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.